bikin Arab semakin ketar-ketir. Bahkan legenda hidup Lionel Messi ikut berbicara, jadi harapan kami. Kata Lionel Messi, dulu kami pernah dikalahkan, rasanya seperti ditampar. Bahkan publik dunia menghina kami. Tapi titik balik membuat kami kembali hingga juara Piala Dunia. Saya yakin Indonesia bisa melakukan hal yang sama, menampar Arab Saudi di kandangnya sendiri. Simak penuturan lengkap Sang Mesiah tentang ulasan Arab Saudi versus Indonesia. Rizky Ridho buka suara di Jeddah bikin bulu kuduk merinding. Kami tidak akan mundur, saya doakan kemenangan Indonesia dari Tanah Suci. Perjuangan kami belum selesai. Doa dan dukungan Anda adalah berkah buat kami untuk bermain. Bismillah menuju ke Piala Dunia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin Arab semakin ketar-ketir. Bahkan legenda hidup Lionel Messi ikut berbicara, jadi harapan kami. Kata Lionel Messi, dulu kami pernah dikalahkan, rasanya seperti ditampar. Bahkan publik dunia menghina kami. Tapi titik balik membuat kami kembali hingga juara Piala Dunia. Saya yakin Indonesia bisa melakukan hal yang sama, menampar Arab Saudi di kandangnya sendiri. Simak penuturan lengkap Sang Mesiah tentang ulasan Arab Saudi versus Indonesia. Dunia sepak bola tengah dihebohkan dengan pernyataan mengejutkan dari salah satu ikon terbesar sepanjang masa, Lionel Messi. Jelang laga panas antara timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Messi secara terbuka mengungkapkan harapannya agar skuad Garuda bisa menciptakan kejutan besar dengan mengalahkan tim tuan rumah. Pernyataan tersebut sontak viral dan mengundang reaksi luas dari publik serta media internasional. Tak banyak yang menyangka seorang Messi yang biasanya enggan mengomentari laga negara lain secara langsung, justru memberikan dukungan moral penuh kepada Indonesia yang saat ini tengah bersiap menghadapi salah satu lawan terberat di grup mereka. Dalam wawancara dengan media olahraga Argentina, Messi menyinggung soal pengalaman pahit saat timnas Argentina ditaklukkan oleh Arab Saudi di laga pembuka Piala Dunia 2022 di Qatar. Kekalahan mengejutkan 1-2 kala itu sempat mengguncang mental tim Tango sebelum akhirnya bangkit dan menjuarai turnamen. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya dikalahkan Arab Saudi. Kami datang ke Piala Dunia dengan rasa percaya diri tinggi, tapi di laga pertama kami ditampar. Kekalahan itu jadi titik balik dan dari situ kami bangkit hingga menjadi juara dunia, ujar Messi. Namun, Messi juga menyampaikan bahwa kekalahan tersebut memberikan pelajaran penting. Ia berharap kali ini Indonesia bisa melakukan hal serupa kepada Arab Saudi, menciptakan kejutan yang bisa mengguncang posisi mereka di klasemen. Saya harap timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Bukan hanya karena mereka tuan rumah, tapi karena ini akan menjadi kejutan yang besar dan saya ingin melihat Indonesia membuat sejarah. Jika Arab Saudi bisa mengalahkan kami waktu itu, saya yakin Indonesia juga bisa mengalahkan mereka sekarang, kata Messi. Pernyataan ini menjadi semacam sinyal dukungan moral dari salah satu tokoh paling dihormati dalam sepak bola dunia. Messi pun tak lupa memberikan pujian kepada pelatih timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert, yang disebutnya sebagai sosok dengan kapasitas besar dalam membangun tim yang solid dan berani tampil menyerang. Patrick Kluivert adalah legenda. Dia tahu bagaimana memimpin tim. Saya yakin dia bisa membawa Indonesia bermain dengan cara yang cerdas dan taktis. Mereka punya pelatih dan pemain yang bagus. Saya pikir Indonesia punya peluang besar, apalagi jika bisa bermain lepas, tambah Messi. Sejak ditangani oleh Kluivert, timnas Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kombinasi pemain lokal potensial seperti Marcelino, Ferdinand, dan Rizky Ridho
Dipadukan dengan pemain keturunan dan naturalisasi seperti Tom Haye dan Jay Itzes, membuat skuad Garuda lebih berimbang dari sisi kualitas maupun pengalaman. Tak hanya itu, keberanian Indonesia dalam menghadapi laga-laga besar dengan penuh semangat pantang menyerah juga menjadi sorotan positif. Di fase-fase sebelumnya, Indonesia mampu memberi perlawanan sengit kepada tim Asia yang lebih dulu mapan. Laga kontra Arab Saudi kini menjadi salah satu partai penentu. Bagi Indonesia, kemenangan akan membuka jalan lebar ke babak selanjutnya, sekaligus menjadi momen bersejarah dalam perjalanan sepak bola nasional. Sebaliknya, bagi Arab Saudi, kekalahan akan menjadi pukulan berat, terlebih jika itu terjadi di hadapan pendukung mereka sendiri. Pernyataan Messi pun menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai media. Tagar hashtag Messi for Indonesia dan hashtag dukung Garuda bahkan sempat menjadi trending topik di media sosial. Banyak fans Indonesia merasa tersanjung mendapat dukungan dari sosok besar seperti Messi yang selama ini dikenal netral dalam komentar-komentar internasional. Media Eropa seperti Marca, Sky Sports, dan The Guardian juga mengangkat pernyataan Messi ini sebagai topik utama, menyebutnya sebagai bentuk pengakuan global terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Meski demikian, dukungan Messi tentu tidak akan serta-merta menentukan hasil pertandingan. Namun bagi mental pemain Indonesia, ucapan dari legenda hidup sepak bola dunia itu bisa menjadi motivasi tambahan yang sangat berarti. Tim pelatih dan seluruh pemain tentu akan menjadikan laga ini sebagai ajang pembuktian bahwa Indonesia pantas diperhitungkan di level Asia. Kini mata dunia tengah tertuju pada laga Indonesia kontra Arab Saudi. Apakah skuad Garuda mampu menjawab harapan Messi dan mematahkan dominasi tuan rumah? Akankah Kluivert mampu meracik strategi jitu untuk mengejutkan lawan? Satu hal yang pasti, Indonesia kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Dan seperti kata Messi, sepak bola adalah tentang kejutan, tentang keberanian tim kecil menantang raksasa. Siapa bilang Indonesia tidak bisa membuat sejarah? Saya berharap mereka menang, tutup Messi. Artikel di atas adalah ilustrasi dan jadi harapan kami agar timnas Indonesia bisa menang dan lolos ke Piala Dunia. Amin. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Rizky Ridho buka suara di Jeddah bikin bulu kuduk merinding. Kami tidak akan mundur, saya doakan kemenangan Indonesia dari Tanah Suci. Perjuangan kami belum selesai. Doa dan dukungan Anda adalah berkah buat kami untuk bermain. Bismillah menuju ke Piala Dunia. Sorotan tajam tengah mengarah ke kota Jeddah tempat berlangsungnya laga panas antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam lanjutan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City ini menjadi salah satu laga paling krusial dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan dan antusiasme tinggi, bek andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho, akhirnya memecah kesunyian dengan pernyataan emosional yang menyentuh hati publik. Pemain yang dikenal tenang di lapangan itu menyampaikan pesan mendalam kepada seluruh rakyat Indonesia, sekaligus mengungkapkan bahwa ia telah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci, memanjatkan doa agar timnas Indonesia bisa membawa pulang kemenangan dari tanah para raja. Dalam sesi jumpa pers tertutup yang digelar di Jeddah, Ridho mengaku bahwa pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin atau kelolosan. Bagi dirinya dan rekan-rekan setim, laga melawan Arab Saudi adalah ujian terakhir dari rangkaian perjuangan panjang yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun. Saya pribadi dan kami semua di timnas sudah menjalani proses panjang untuk bisa sampai di titik ini. Sebelum pertandingan saya menyempatkan diri untuk menjalankan umroh. Di sana, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar timnas Indonesia bisa menang.
agar perjuangan kami yang sudah sejauh ini tidak sia-sia. Ujar Ridho dengan suara yang terdengar berat. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini tentang membela bangsa. Kami sadar siapa yang kami hadapi, kami tahu Arab Saudi tim kuat dan bermain di kandang mereka. Tapi kami datang ke sini bukan untuk menyerah, bukan untuk sekadar tampil. Kami datang untuk bertarung lanjutnya. Langkah Rizky Ridho menjalankan ibadah umroh sebelum laga mencerminkan sisi spiritual dan komitmen tinggi para pemain timnas terhadap tugas negara. Dalam dunia sepak bola yang keras dan penuh tekanan, sangat jarang ada pemain yang menunjukkan keseimbangan antara perjuangan fisik dan penguatan batin seperti yang dilakukan oleh bek berusia 23 tahun ini. Baginya, kekuatan mental dan spiritual sama pentingnya dengan strategi dan teknik di lapangan. Ia menyebut bahwa doa dari Tanah Suci adalah bentuk ikhtiar maksimal selain kerja keras di lapangan hijau. Ketika saya bersujud di depan Ka'bah, saya memikirkan bendera merah putih. Saya membayangkan keluarga saya dan jutaan rakyat Indonesia yang berharap banyak dari kami. Saya mohon kekuatan agar kami bisa tampil dengan maksimal dan semoga Allah meridhoi perjuangan kami, ungkapnya penuh haru. Rizky Ridho yang telah menjadi salah satu pilar utama pertahanan timnas Indonesia, dikenal sebagai sosok pemimpin muda yang rendah hati namun tegas. Sejak debutnya di level senior, ia terus menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi pilihan utama di jantung pertahanan Garuda. Jelang pertandingan melawan Arab Saudi, Ridho menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atau ketakutan di benak para pemain Indonesia. Justru yang ada adalah rasa lapar untuk membuktikan bahwa Indonesia pantas diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Kami sudah berkorban banyak, waktu bersama keluarga, masa muda, dan menjalani latihan yang tidak mudah. Jadi ketika momen seperti ini datang, kami tidak ingin menyia-nyiakannya. Kami siap mati-matian di lapangan, tegas pemain kelahiran Surabaya itu. Kami tahu kami tidak bermain sendirian. Kami bawa nama bangsa. Kami bawa harapan jutaan orang. Itu yang membuat kami kuat. Itu yang membuat kami tidak akan mundur satu langkah pun, sambungnya dengan keyakinan penuh. Pertandingan melawan Arab Saudi malam ini tidak hanya menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tapi juga menjadi simbol dari kebangkitan sepak bola nasional. Di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, timnas Indonesia mulai menunjukkan performa konsisten dengan pola permainan yang lebih rapi, agresif, dan berkarakter. Kombinasi pemain lokal, pemain muda, serta pemain naturalisasi membuat skuad Garuda semakin berwarna dan kompetitif. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Tom Haye, hingga Pratama Arhan kini menjadi tulang punggung generasi baru yang diharapkan mampu mengangkat prestasi Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dari sisi taktik, Indonesia mungkin kalah pengalaman dari Arab Saudi. Namun semangat, kerja keras, dan keyakinan menjadi senjata utama skuad Garuda. Dan motivasi spiritual seperti yang dilakukan Rizky Ridho memberi dimensi lain dalam persiapan ini, sebuah bukti bahwa para pemain tidak hanya bermain dengan otot, tapi juga dengan hati. Respons publik terhadap pernyataan Ridho pun sangat positif. Di media sosial tagar seperti #doa untuk Garuda, #Rizky Ridho, dan #Timnas dari Tanah Suci sempat memuncaki trending topik. Banyak yang merasa terharu membaca kisah Ridho yang menjalankan umroh di sela-sela kesibukan persiapan tim dan menjadikannya contoh keteladanan bagi generasi muda Indonesia. Beberapa tokoh nasional dan mantan pemain timnas juga menyampaikan apresiasi atas komitmen para pemain. Mereka menyebut bahwa apapun hasil pertandingan nanti malam, perjuangan timnas Indonesia kali ini sudah menunjukkan kelas dan dedikasi luar biasa. Kami tidak akan pulang dengan tangan kosong. Minimal kami akan pulang dengan kehormatan.
Tapi yang kami harapkan adalah pulang membawa kemenangan, ujar Rizky Ridho di akhir wawancaranya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you. Timnas Indonesia tak boleh gagal oleh Romani, kita harus ke Piala Dunia 2026. Ole Romani berambisi membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi dan Irak akan jadi lawan yang menentukan nasib skuad Garuda. Dua kemenangan di laga tersebut akan mengantarkan Timnas membuat sejarah dan ini tentu bukan hal yang mudah. Namun bisa jadi ini adalah peluang paling dekat Timnas untuk bermain di ajang sepak bola paling bergengsi antar negara tersebut. Ole Romani menjelaskan bahwa dia percaya diri Timnas Indonesia bisa menyapu bersih kemenangan. Menurutnya semua pemain juga memiliki motivasi yang sama dan siap memberikan kontribusi maksimal. Dua pertandingan penting tersebut harus bisa mereka manfaatkan untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan skuad yang ada saat ini mereka mampu bersaing ketat dengan lawan. Sejauh kita menang, saya memanifestasikan menang, kata Ole Romani. Pemain asal Oxford United ini melanjutkan, saat ini sudah tidak ada alasan lagi untuk melewatkan kesempatan emas ke Piala Dunia. Dia yakin skuad Garuda akan bertarung habis-habisan untuk bisa mempersembahkan hal tersebut. Apalagi ini adalah mimpi semua masyarakat Indonesia dan mereka memiliki beban yang cukup berat. Misi ini semakin sulit karena baru kembali dari cedera panjang dan harus langsung bertugas di Timnas. Kita harus menang dan kita harus ke Piala Dunia 2026. Itu adalah mimpi terbesar kita dan kita akan melakukan segalanya, ujarnya. Ole menambahkan dia sudah memprediksi akan bisa membantu Timnas lewat golnya. Hal ini cukup rasional karena adalah tumpuan di lini depan Timnas dan sekaligus jadi mesin gol. Tentunya dia berharap bisa memanfaatkan semua peluang yang ada di depan gawang demi kemenangan skuad Garuda. Saya seorang yang bermimpi besar. Saya hanya berpikir tentang gol dan saya akan membuat dalam kurung gol, bukan hanya perayaan. Saya pikir saya sudah menang, berapa banyak gol di kepala saya, kata Ole. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Suara supporter Liverpool, Mohamed Salah harus dicadangkan. Mohamed Salah tengah jadi sorotan tajam setelah penampilannya dianggap menurun dalam beberapa laga terakhir Liverpool. Banyak supporter bahkan mendesak pelatih Arne Slot untuk mencadangkan sang bintang Mesir demi mengembalikan performa tim. Kekecewaan memuncak usai Liverpool kalah 1-2 dari Chelsea di Stamford Bridge. Salah tercatat hanya menyentuh bola 35 kali sepanjang pertandingan dan baru mengemas 2 gol di Premier League musim ini. Tren negatif Liverpool yang sudah menelan 3 kekalahan beruntun semakin menambah tekanan. Di siaran Talksport, para fans ramai menyerukan agar Salah diberi waktu istirahat. Salah satu pendukung, Francis, bahkan mengingatkan situasi mirip pada musim 2019-2020 saat Liverpool gagal mempertahankan gelar Liga. Meski begitu, Arne Slot membela Salah. Ia menilai sang pemain tetap aktif dan sering berada di posisi mengancam meski belum berbuah gol. Slot juga penasaran apakah performa Salah dipengaruhi keputusan tidak menurunkannya di Liga Champions setengah pekan. Menurut kamu, apakah sudah saatnya Mohamed Salah dicadangkan? Atau justru perlu didukung penuh agar bangkit? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Awas Arsenal, Mikel Arteta diprediksi bakal hijrah ke Barcelona. Gaizka Mendieta meyakini bahwa Mikel Arteta akan memiliki banyak pilihan klub elite saat waktunya meninggalkan Arsenal tiba. Ex-gelandang Spanyol itu memuji pencapaian Arteta sejak ditunjuk jadi pelatih pada 2019 yang berhasil mengubah Arsenal menjadi penantang serius gelar Premier League. Meski belum meraih trofi Liga, Mendieta percaya Arteta akan segera menambah koleksi trofi sebelum akhirnya mendapat tawaran dari klub besar, salah satunya Barcelona. Dengan kontrak Hansi Flick yang berakhir 2027, peluang Arteta melatih Blaugrana terbuka lebar. Arteta sendiri punya ikatan emosional dengan Barcelona karena tumbuh dari Akademi La Masia dan pernah bermain bersama Xavi, Iniesta, serta Valdes. Pengalamannya di bawah Pep Guardiola juga dianggap menjadikannya kandidat ideal meneruskan tradisi sepak bola Catalan. Jika suatu saat Arteta hengkang, Mendieta menilai Arsenal punya calon pengganti kuat seperti Cesc Fabregas yang kini membangun reputasi sebagai pelatih di Italia. Menurut kamu, apakah Arteta pantas melatih Barcelona? Dan siapa yang cocok menggantikannya di Arsenal? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Chelsea siapkan Rp1 triliun untuk boyong striker Bournemouth yang tengah on fire. Chelsea kembali menjadi sorotan di bursa transfer Premier League. Klub asal London Barat itu dikabarkan siap mengajukan tawaran besar senilai 90 juta dalam kurung sekitar 1,8 triliun rupiah untuk merekrut Antoine Semenyo, striker AFC Bournemouth yang tengah tampil gemilang musim ini. Semenyo, 25 tahun asal Ghana, telah mencetak 6 gol dan 3 assist dalam 7 laga awal Premier League 2025/2026. Penampilannya yang impresif membuatnya menjadi target utama Chelsea, terutama untuk mengatasi krisis gol yang dialami tim sejak era Diego Costa.
Di bawah pelatih Enzo Maresca, Chelsea mulai menunjukkan perbaikan permainan, namun efektivitas di depan gawang masih menjadi pekerjaan rumah. Semenyo dengan kecepatan, determinasi, dan ketajaman penyelesaian akhir dianggap cocok mengisi kekosongan tersebut. Bagi Bournemouth, tawaran ini sulit ditolak secara finansial, meski kehilangan Semenyo berarti kehilangan motor utama mereka. Chelsea yang kini fokus merekrut pemain berpengalaman di Premier League berharap transfer ini menjadi simbol ambisi mereka kembali ke puncak. Menurut kamu, apakah investasi besar Chelsea untuk Semenyo akan membawa perubahan signifikan? Apakah Semenyo siap menjawab tantangan di klub besar? Yuk, beri komentar kamu. Wayne Rooney ungkap dampak Šeško dan Lamans pada taktik Manchester United. Kemenangan 2-0 Manchester United atas Sunderland di pekan ke-7 Premier League membawa angin segar. Tak hanya karena hasil positif, tetapi juga berkat penampilan impresif dua pemain baru Benjamin Šeško dan Sean Lamans. Legenda klub Wayne Rooney menyebut kehadiran keduanya membawa warna baru dalam permainan United di bawah pelatih Ruben Amorim. Šeško dinilai berhasil menghidupkan lini serang dengan kemampuannya menahan bola dan menciptakan ruang bagi rekan setim seperti Cunha dan Mount untuk lebih agresif. Saya pikir dia sangat tangguh dan tahu cara memanfaatkan tubuhnya. Itu membuat Cunha bisa lebih leluasa dan Mount juga mendapat lebih banyak ruang, ujar Rooney di The Wayne Rooney Show. Tak hanya itu, Sean Lamans juga mendapat pujian atas ketenangannya di lini belakang. Gaya bermainnya yang sederhana tapi efektif dianggap memperkuat struktur pertahanan dan mempercepat transisi ke serangan. Hasil ini membawa United naik ke posisi 10 klasemen sementara dan meningkatkan kepercayaan diri tim setelah awal musim yang sulit. Menurut kamu, apakah Šeško dan Lamans bisa jadi kunci kebangkitan Manchester United musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. Abduqodir Kusanov akan dilatih legenda Fabio Cannavaro resmi latih Uzbekistan jelang Piala Dunia 2026. Uzbekistan membuat gebrakan besar jelang debut bersejarah mereka di Piala Dunia 2026 dengan menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala. Iya, legenda Italia peraih Ballon d'Or 2006 dan juara Piala Dunia itu kini dipercaya memimpin tim nasional Uzbekistan. Cannavaro dikenal sebagai salah satu bek terbaik dunia. Karier kepelatihannya pun terbilang luas, mulai dari Guangzhou Evergrande, Al Nassr, hingga sempat menangani timnas Tiongkok. Terakhir, ia melatih Dinamo Zagreb sebelum dipecat April lalu. Tantangan barunya kini adalah membawa Uzbekistan tampil kompetitif di panggung dunia. Ia menggantikan Timur Kapadze yang sukses membawa tim lolos ke Piala Dunia usai finish di posisi 2 grup A kualifikasi zona AFC. Salah satu pemain muda yang akan dibimbing langsung oleh Cannavaro adalah Abduqodir Kusanov
bek Manchester City berusia 21 tahun. Dibeli dari Lens seharga 33,5 juta Januari lalu, Kusanov telah tampil 15 kali bersama City dan menunjukkan perkembangan pesat. Meski saat ini cedera, ia diharapkan pulih dan menjadi pilar penting lini belakang Uzbekistan. Menurut kamu, apakah Cannavaro bisa membawa Uzbekistan mencetak kejutan di Piala Dunia? Dan bisakah Kusanov jadi bintang baru Asia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.